Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananda dengan NIM 19022629 dari Pendidikan Sejarah 2019 kelas 3A. Untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, saya akan memaparkan mengenai topik yang saya angkat, yaitu dinamika Arab sebelum mengenal Islam sampai masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum menuju Arab yang lebih jauh, mari kita ketahui letak di mana Arab tersebut. Bangsa Arab menempati tempat di semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya sekitar 1.027.000 mil persegi. Sebagian besar wilayahnya ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Selanjutnya adalah asal-muasal dari bangsa Arab ini. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku. Yang pertama adalah suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah, seperti kaum Ad dan Samud. Nah, yang kedua ini adalah suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup dan terdiri dari keturunan Khoton dan Adnan. Selanjutnya adalah agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Jazirah Arab pada masa jahiliyah adalah menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Mari kita lanjutkan mengenai agama dan kepercayaan di Jazirah Arab sebelum adanya Islam. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amru bin Luhai. Kemudian diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah. Agama berhala ini berkembang secara pesat sehingga menjadi agama mayoritas di Mekah. Orang-orang Zahiliyah pada saat itu menyembah berhala. Terdapat berhala terbesar yang diberi nama Hubal pada saat itu. Namun, bukan hanya Hubal saja, terdapat 3 berhala terkenal lainnya yang tercantum dalam surat Al-Najm ayat 19-23. Yang pertama adalah Al-Lata dari Taif. Yang kedua adalah Al-Uzza yang berada di Nakhlah sebelah timur Mekah. Dan yang ketiga adalah Al-Manata yang berada di Yastrib, terkenal di suku Aus dan Khazraj. Agama Yahudi dibawa masuk ke Arab oleh orang-orang Israel dari Palestina, menetap di Yaman, Khaybar, dan Yastrib. Selanjutnya adalah agama Kristen. Agama Kristen dianut suku-suku yang terdapat di sebelah utara Jazirah Arab yang dikembangkan pendeta-pendeta kerajaan Bizantium. Sedangkan agama Kristen di sebelah selatan datangnya dari kerajaan Habsyi atau Ethiopia. Selanjutnya adalah kalangan orang Badui. Mereka menyembah pohon, bulan, dan bintang, tetapi tidak dengan matahari, karena mereka menganggap bahwa matahari justru membawa malapetaka bagi mereka. Perlu diketahui, Arab sebelum adanya Islam menjadi kancah peperangan. Akibat peperangan terus-menerus, kebudayaannya kemudian tidak berkembang. Tetapi di kalangan bangsa Arab sudah terdapat pemerintahan di kota Mekah. Suku-suku yang memerintah di Mekah yaitu suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan Quraisy. Pada saat Abdul Muthalib menjabat sebagai pemimpin Quraisy saat itu, lahirlah Muhammad pada Senin 20 April 571 Masehi tahun Gajah. Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang berperilaku baik. Pada usia yang ke-40, malaikat Jibril mendatangi Muhammad dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian, 2 tahun setelah itu, turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudathir ayat 1-7. Dan Nabi Muhammad mulai wajib menyampaikan dakwah. Terdapat 3 tahapan dalam berdakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu. Yang pertama, secara diam-diam. Yang kedua, dilakukan kepada turunan dari Abdul Muthalib. Dan tahap ketiga, dakwah kepada semua orang. Selama berdakwah di Mekah, Nabi mengalami pertentangan dari para pemimpin Quraisy.
Bahkan terjadi pemboikotan pada tahun ke-7 sampai ke-10 kenabian berlangsung. Tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad, beliau ditinggalkan oleh paman dan istrinya. Tahun tersebut dikenal sebagai tahun duka cita. Namun, setelah itu, pada tahun ke-10 kenabian Nabi pula, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa tersebut diketahui tujuan menghibur Nabi yang sedang bersedih. Dari Isra Mi'raj ini menghasilkan perintah sholat 5 waktu untuk umat Islam. Terjadi pula peningkatan penduduk Yastrib dan Khazraj berhaji ke Mekah dengan 3 gelombang. Karena keadaan Mekah yang tidak memungkinkan lagi, akhirnya Nabi dan rombongannya diajak untuk berhijrah ke Yastrib. Di Yastrib, rombongan Nabi benar-benar diterima dengan baik. Berbeda dengan periode Mekah, di Madinah, Islam menjadi mayoritas. Nabi juga bukan sekadar menjadi rasul, tetapi menjadi kepala negara. Madinah, Nabi membangun masyarakat Islam dengan cara membangun masjid untuk dijadikan pusat pemerintahan. Kemudian, mempersaudarakan antara golongan muhajirin dengan golongan ansar. Di Madinah juga, Nabi mengadakan perjanjian dengan non-muslim yang dicantumkan dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, bukan berarti kaum kafir Quraisy tinggal diam. Mereka tetap memancing perseteruan dengan Nabi. Terjadi beberapa kali peperangan, diantaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, juga ada Perjanjian Hudaibiyah. Sampai pada akhirnya, para pemimpin Quraisy memutuskan untuk masuk Islam. Dengan begitu, maka Mekah sudah ditaklukkan oleh Islam. Bukan hanya kafir Quraisy yang berseteru dengan Nabi Muhammad kala itu, tetapi terdapat juga perseteruan antara Yahudi dan Nabi Muhammad. Terjadilah beberapa perseteruan dengan kaum Yahudi. Di antaranya adalah dengan Bani Nadir, yang kedua adalah Bani Quraizah, yang ketiga adalah Perang Khaybar. Kemudian, Nabi Muhammad juga melaksanakan Haji Wada dan menghasilkan 10 perintah. Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi menghembuskan nafas terakhirnya setelah sakit selama 14 hari sebelumnya. Sepeninggal Rasulullah, umat Islam dibingungkan mengenai siapa yang akan menggantikan beliau. Kemudian, Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah pengganti Nabi berdasarkan musyawarah yang diadakan di Saqifah Bani Sa'idah antara Ansor dan Muhajirin. Abu Bakar dinilai tepat menggantikan Rasulullah karena 3 hal. Yang pertama, ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Yang kedua, ia yang menemani Nabi Muhammad sewaktu hijrah ke Yastrib. Yang ketiga, ia adalah satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Pada masa Abu Bakar, muncul 3 golongan pembangkang. Hal ini karena mereka belum memahami Islam secara benar. Abu Bakar kemudian membuat keputusan untuk memerangi mereka, sampai mereka kembali ke jalan yang benar. Perang ini disebut Perang Ridhoh atau Perang Memberantas Kemurtadan. Abu Bakar kala itu berhasil memerangi kemurtadan dan dia dijuluki sebagai juru selamat Islam. Setelah memerintah sekitar 2 tahun beberapa bulan, Abu Bakar menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 63 tahun. Dapat kita pahami bersama bahwa kedatangan Islam ke Arab ini tidak semudah itu. Terjadi banyak pertumpahan darah di dalamnya. Begitu pula dengan Nabi. Banyak sekali pengorbanan yang dilakukannya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.